Bukan, di sini adalah ruang untuk menyampaikan bagaimana cara kita menghasilkan produksi di dalam SMK. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Bapak Direktur SMK. Kepada Pak Direktur, untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Yang saya hormati para Kasubdit, Ketua Tim Kerja, Kasub Tim Kerja, Bapak Ibu, Kepala Dinas, Kabid SMK di seluruh Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan seluruh Indonesia yang hadir pada kegiatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita masih bisa berjumpa dalam podcastnya SMK untuk membahas sesuatu yang sangat luar biasa pada hari ini dan masa yang akan datang. Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang saya banggakan peserta webinar, kegiatan ini memang kami rancang untuk mempersiapkan sekolah-sekolah menengah kejuruan kita dalam rangka untuk memperbaiki sistem dari sekolah menengah kejuruan kita. Pembaruan terhadap sistem ini menjadi penting karena semakin lama tantangan dari sekolah menengah kejuruan itu semakin sulit. Dalam mengembangkan sekolah menengah kejuruan, kita kembali pada teori dasarnya, yaitu 16 teorema Prosser, di mana Prosser ini adalah bapak kejuruannya dunia. Kita ambil teorema yang pertama. Yang pertama menyatakan bahwa dalam mengembangkan sekolah menengah kejuruan, maka sekolah menengah kejuruan itu harus mengikuti industrinya, sedekat mungkin menjadi replika dari industrinya. Kalau sekolah menengah kejuruan itu sudah menetapkan ingin menjadi replika dari industri perhotelan misalnya, maka seluruh elemen, seluruh metode pembelajarannya pun sedekat mungkin sama dengan perhotelan tersebut. Kita di Indonesia, di sekolah menengah kita, sudah kita kembangkan sejak lama terkait dengan metode teaching factory. Teaching factory ini sebuah pendekatan pembelajaran di mana nanti oleh para narasumber akan dibahas detail. Kita pahami bersama, kita maknai bersama, supaya pelaksanaannya di sekolah menengah kejuruan kita ini tidak ada lagi double pengertian atau miskonsepsi terhadap model ini. Ibu dan Bapak kepala sekolah yang berbahagia, teaching factory ini merupakan salah satu bentuk dual system yang dilakukan oleh sekolah menengah kejuruan. Dual system yang terbaik, yang paling ideal adalah anak-anak kita ada teori dan praktik di sekolah, kemudian diberikan kesempatan pada siswa kita berpraktik di industrinya langsung. Ini adalah model dual system yang paling efisien, di mana kita buat sistem blok, kemudian anak kita praktekkan PKL di industri beberapa waktu, 6 bulan minimal lebih dari itu lebih baik. Nah, ini paling efisien. Kenapa efisien? Karena tidak perlu investasi peralatan, tidak lagi investasi sistem dan barang atau bahan untuk produksi. Kita langsung terjun di industri. Ketika ada perubahan tren industri, maka industrinya yang akan berubah sendiri dan kita ikut menikmati saja. Namun Indonesia ini sangat luas. Belum meratanya industri di Indonesia menuntut kita sekolah menengah kejuruan mencari solusi agar teorema pertama Prosser ini bisa kita jalani dengan baik.
Maka pendekatannya adalah pendekatan teaching factory. Teaching factory sejogjanya adalah kita membangun pabrik di sekolah. Jadi pabriknya kita tanam di sekolah. Namun syarat yang sering sekali diabaikan oleh sekolah adalah terkait dengan corporate culture, budaya korporasinya. Karena syarat dari teaching factory adalah budaya korporasinya tumbuh juga. Contoh misalnya, jika di perhotelan itu ada budaya K3, maka sekolah kita juga A3, K3 juga. Di sana ada budaya profit, maka di sekolah kita juga budaya profit gitu ya. Di sana ada budaya bagaimana human capital itu bisa dijalankan dengan baik, maka replikanya di teaching factory juga sama demikian. Nah, untuk sekolah negeri, ya, untuk bisa menyiapkan corporate culture yang baik, mereka harus bertransformasi kelembagaan dari sekolah negeri yang bentuknya satker menjadi sekolah negeri yang bentuknya BLUD. Ya, ini adalah yang sudah dijalani oleh beberapa SMK di Indonesia, ya, dan ini sudah sesuai dengan peraturan kementerian yang terkait, ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tanpa merubah kelembagaan, sulit rasanya budaya korporasi di SMK ini dapat tumbuh. Setelah itu terjadi, maka insya Allah kalau dijalankan dengan baik teaching factory ini, maka teaching factory ini akan memberikan dampak kepada anak didik kita, di mana anak didik kita itu bisa berpraktek lebih dari sekali, 2 kali. Karena apa? Karena turnover-nya tinggi dan anak kita berkali-kali bisa berpraktek lebih banyak. Outputnya anak kita akan semakin mahir. Jika sekolah kita hanya mengandalkan dana BOS tanpa pendekatan ini, tentu sulit anak kita itu bisa mahir, karena pasti dibatasi dengan biaya. Untuk berpraktik saja biayanya tentu akan semakin mahal. Oleh karena itu, ini adalah solusi yang terbaik yang saat ini kita miliki. Semoga nanti ke depan ada pendekatan-pendekatan baru. Terkait dengan bantuan 2025 yang akan diluncurkan oleh Direktorat SMK, kami menghimbau untuk sekolah yang ingin berpartisipasi dalam bantuan tersebut wajib mengikuti webinar series ini. Ini ada 8 series. Ya, jadi nanti Bapak Ibu, kami berharap tim kerjanya, guru-gurunya, termasuk kepala sekolah dan wakasek ini juga harus ikut. Karena apa? Supaya pemahamannya sama. Walaupun kita sudah ada di webinar dalam bentuk YouTube, ya, nanti bisa dilihat, tetapi kalau bersama-sama akan semakin baik. Setelah webinar ini selesai, baru silahkan Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengajukan proposal bantuan, ya, untuk memperkuat lagi teaching factory yang sudah ada di sekolah, ya. Ini sifatnya stimulan, ya, tidak besar, tetapi kami berharap bantuan inilah bantuan untuk sifatnya modal berputar, gitu ya, modal berputar. Dan harapannya ketika corporate culture sudah tumbuh, maka semakin besar modalnya setiap tahunnya dengan dibimbing para ahli. Nah, di webinar ini kita mengundang beberapa pakar-pakar bisnis, ya, pakar-pakar startup yang nanti akan mementorkan, ya, mementori, ya, teman-teman sekolah semua, sehingga dana kita ini tidak mati, dana kita ini tidak setelah kegiatan ya habis, tidak. Harapan kami dari SMK inilah tumbuh startup baru, membuka lapangan pekerjaan baru, memberikan solusi buat lulusan kita, sehingga lulusan kita tidak lagi sibuk mencari pekerjaan yang semakin lama semakin sulit. Harapan besar kami titipkan melalui program pengembangan teaching factory ini, semoga program ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dengan restu Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan webinar series Teaching Factory 2025 secara resmi saya buka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar